Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi menghitung hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali dengan Ramadan, dan Ramadan di tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi Ramadan terbaik untuk kita, karena belum tentu di masa yang akan datang kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Waktu yang tidak terasa begitu singkat. Mungkin ada masa di mana bapak-bapak dulu mengalami, bahkan saya pribadi ketika masa SD pernah mengalami satu masa yang dimana satu hari itu terasa cukup lama Pak ya. Jadi ngantosan sadinten teh lami gitu. Seminggu, sekarang mah tidak terasa gitu. Bahkan asa cikenehnya minggu kemarin sekarang sudah minggu lagi gitu. Asa baru kemarin bulan ini sekarang sudah bulan ini lagi. Waktu terasa bergulir begitu cepat. Mungkin terasa lah oleh Bapak ya, hari-hari yang dimana dulu masa alami sekarang masa begitu cepat. Nah, itu merupakan fase daripada bagian juga yang Nabi sebutkan dari fase akhir zaman ya, karena waktu berputar begitu cepat. Jadi hari demi hari itu sudah tidak terasa. Nah, seperti Ramadan pun kemarin asa namanya Ramadan gitu. Sekarang kita sudah bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan orang-orang Yahudi atau Bani Israel di periode Nabi Daud alaihi salam. Kemarin terakhir kita membahas periode pada masa Nabi Yusya bin Nun atau yang dikenal dengan Nabi Joshua, yang dimana ada kilas balik biar tidak lupa di kejadian kemarin. Jadi ketika Nabi Yusya bin Nun berhasil memasuki benteng Yerikho, jadi benteng Yerikho itu Pak, satu perbatasan yang harus dilalui oleh Bani Israel, yang pada saat itu ditolong oleh Nabi Yusya bin Nun sebagai kepanjangan tangan atau penerus daripada Nabi Musa alaihi salam, yang mana selama 40 tahun Bani Israel telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disesatkan seperti apa? Pengen datang ke satu tempat, tapi tempat tersebut tidak pernah ketemu oleh mereka. Dia hanya berputar dari titik A ke titik A saja terus. Ternyata tidak ada yang sulit bagi Allah, walaupun tempatnya dekat, jika tidak dapat ditemukan ya tidak dapat ditemukan. Bahkan di dalam beberapa kitab sejarah, orang Yahudi itu padahal keliling di sekitar Baitul Maqdis, tapi mereka tidak bisa menemukan Baitul Maqdis. Nah, itulah yang disebut oleh Allah disesatkan. Selama 40 tahun, akhirnya begitu Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Allah mengutus Nabi Yusya bin Nun untuk melepaskan Bani Israel dari kesesatan tersebut dan membawa Bani Israel kembali ke Yerusalem atau Baitul Maqdis. Tapi ada satu hambatan, yaitu mereka harus menembus benteng Yerikho, yang dimana di sana ada bangsa Ariha, bangsa yang terlihat cukup kuat. Padahal di balik kekuatan mereka sebetulnya takut kepada Bani Israel. Kenapa takut kepada Bani Israel? Karena mereka tahu dan mendengar bagaimana kisah Musa mendapatkan wahyu dari Allah, sampai Allah pun harus menenggelamkan Fir'aun di tengah Laut Merah. Nah, bangsa Yerikho pun tahu sebetulnya. Jadi walaupun mereka bukan orang Muslim, mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi mendengar kebesaran Musa sebagai Nabi Allah, bangsa Yerikho pun sebetulnya takut menghadapi Bani Israel, takut mendapatkan adab dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, akhirnya kisah cerita menang kan, melawan bangsa Yerikho, dan akhirnya Yusya bin Nun bisa kembali membawa Bani Israel untuk menduduki Yerusalem. Nah, nanti setelah menduduki Yerusalem, karena berdasarkan sejarah dari awal, Bani Israel itu memiliki 12 suku ya, yang selalu diulang-ulang tuh. Israel adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri memiliki anak yang disebut dengan generasi pertama, yang jumlahnya ada 12. Nah, maka nanti ini pun sama,
negara atau bagian-bagian yang berada di Palestina itu dibagi menjadi 12 berdasarkan keturunan daripada anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Nah cuman nanti ketika mereka sudah dibagi-bagi wilayah, ya biasa Pak, ari kolot geus eueuh katanya. Ketika hak orang tua kita meninggalkan satu peninggalan, biasanya kita menyebutnya waris. Ari barudakna ngarti jeung surti moal parebut harta waris teh. Tetapi mereka akan paham membagi harta waris sesuai dengan bukan kebutuhan, tetapi sesuai dengan aturan. Ari kebutuhan mah da kabeh ge butuh atuh. Aya nu teu peryogi artos di dieu. Semua juga butuh. Sabeunghar-beungharna bapa aya teu nu teu peryogi kanu artos. Justru beuki beunghar beuki butuh kanu duit. Sok bapanya kan nu beunghar mah butuh mobil, dambung lempang. Nu beunghar mah butuh naon. Saking legana rumah, saking luasnya rumah, maka orang kaya membutuhkan pembantu. Da kapungkur mahnya dulu waktu rumah 4x3 butuh pembantu nggak butuh, atau da usik gehese 4x3, bapak ibu anak 3. Begitu sudah ditakdirkan oleh Allah jadi miliarder, bapak beli rumah yang besar dengan tanah 600 meter persegi ku 600 meter persegi wae, ngurus rumah itu sudah tidak bisa oleh sendiri. Bapak makanya memanggil pembantu. Nah itu ya, jadi ternyata semakin tinggi status sosial seseorang, justru semakin butuh dan semakin ingin banyak dibantu oleh orang lain. Nah ini juga sama, ketika mereka dibagikan, nah ini wilayah kamu, tapi ternyata ya Bani Israel begitulah. Nanti itu ada sebagian yang berselisih, makanya nanti terbagi dua, ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan yang lain terdiri dari 2 suku, kerajaan yang lain terdiri dari 10 suku. Jadi terbagi dua anak Nabi Yakub itu nanti. Nah selain itu, kisruh yang terjadi di antara mereka adalah bukan hanya sekedar ada perebutan wilayah, tetapi juga yang paling parah adalah pembunuhan para nabi Allah. Nah ini yang paling parah ya, sampai nanti di dalam satu kisah itu ada Nabi Yeyasa, mungkin yang namanya kurang kita kenal. Ada juga para ulama yang membandingkan Nabi Yeyasa ini merupakan kisahnya yang hampir sama dengan Nabi Zakaria, yang dimana mereka dibunuh oleh Bani Israel, dikejar-kejar karena difitnah oleh Bani Israel, sampai pembunuhannya itu adalah digergaji badannya sampai terbagi menjadi 2. Itulah saking kejamnya Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Maka wajarnya Nabi Allah wae dibunuh, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Dikira teh Pak di Palestina terus beresnya, ternyata sampai sekarang masih berlangsung, tidak pernah berhenti itu. Hanya beritanya saja yang di skip itu. Berita yang di skip itu sekarang kurang lebih 2 lah berita besar itu. Kejadian di Palestina dan kejadian di KPU gitu ya. Yang berita banyak di skip itu. Nah, itu banyak di skip, nggak tahu alasannya kenapa lah. Tapi ternyata kalau lihat di media ayawe gitunya, kita dapatkan bocoran-bocoran dari orang yang dari video amatir itu. Anu demo-demo di Jakarta, kan ramai di Jakarta tuh pada demo, di urang adem ayam gitu. Di Jakarta tuh pada demo. Allahu alam nggak tahu demo apaan itu ya. Mungkin Bapak juga lebih paham lah. Nah ini mereka membunuh nabi-nabi Allah sampai nanti hingga pada fase masa Nabi Samuel. Nah, hakim kepala yang terakhir. Nah, disinilah Bani Israel meminta agar mereka tidak hanya dipimpin oleh nabi. Jadi kan dulu mah hanya nabi saja yang membimbing mereka. Tapi akhirnya Bani Israel meminta sudah jangan hanya nabi. Nabi mah kan mencek orang mah ke ahli agama lah gitu. Nah, yang sekarang kita butuhkan mah adalah pemimpin negara kita, pemimpin Bani Israel yang disebut dengan raja Malik, maka dibutuhkanlah seorang raja. Nah pada saat itu ketika mereka sudah bersepakat untuk memiliki raja, nah nanti ada yang terpilih siapa? Maka diangkatlah Tolut sebagai raja Bani Israel. Namun ketika Tolut sudah diangkat, akhirnya biasa Bani Israel mah tidak menerima gitu. Nah bet si Tolut anu diangkat, pokoknya hayang raja gitu. Tapi setelah raja diangkat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, Bani Israel tetap menolak. Makanya nanti banyak sifat dari Bani Israel itu ya begini yang disebut dengan helah. Kalau di dalam kitab Imam Al-Bukhari itu disebut kitabul khiyal. Jadi mereka itu melakukan satu perbuatan
Jika perbuatannya salah, bagaimana caranya agar kesalahannya ini bisa disebut benar gitu. Nah, itulah sifat dari Bani Israel. Sampai salah seorang sahabat Nabi yang dulunya dia adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam hanya karena bertanya dengan 3 pertanyaan kan kepada Rasulullah. Jadi dia tuh benar-benar ahlul kitab. Dia membaca Taurat, dia ulamanya orang-orang Yahudi, dia orang paling teladan, dia orang paling soleh. Ketika membaca kitab Taurat, dia meyakini akan turun Nabi terakhir dengan wahyu A, B, C, dan D. Akhirnya dia penasaran, bener nggak Muhammad ini adalah Nabi Allah yang terakhir? Maka didatangilah Muhammad oleh beliau. Dia bertanya dengan 3 pertanyaan, tapi ternyata Rasulullah sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Rasulullah menyatakan, sebelum kamu datang, baru saja Jibril pergi. Jibril memberitahuku kalau kamu akan datang dengan 3 pertanyaan. Jadi acana naon ini geus reuaseun orang Yahudi teh geuning apaleun. Nah, apa 3 pertanyaan tersebut? Salah satu pertanyaannya kan adalah apa makanan pertama penduduk ahli surga. Jadi kalau mun bapak lebet ka surganya, amin, ibu. Nah, nanti kita kan disuguhkan makanan istimewa oleh apa makanan pertama penduduk ahli surga katanya. Dan moal aya tiasa ngawaler kecuali wahyu. Nyapan orang can pernah aya nu field trip ka surga, aya bapak field trip ka surga, apal di surga aya menu naon wae, teu apa, makanya Allah yang tahu. Kalau Rasul tahu berarti dia wahyu. Pertanyaan yang kedua kan, kenapa terjadi peralihan itu peradaban dari budaya timur menuju budaya barat? Pertanyaan yang ketiga, kenapa seorang anak terkadang mirip bapaknya dan juga mengapa seorang anak terkadang mirip ibunya? Nah, pertanyaan ini ternyata terjawab oleh Nabi 3-tiganya. Sampai akhirnya orang Yahudi ini dia masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, dia ingin membuktikan kepada Nabi kalau firman Allah itu benar-benar tepat. Ya Rasulullah, mari kita buktikan kumaha tebalikna orang-orang Yahudi. Saya orang Yahudi, saya tahu bagaimana orang Yahudi itu menyimpang. Akhirnya dipanggillah 3 orang Yahudi yang sedang lewat. Coba panggil mereka Rasul, dipanggil ku Nabi teh, kamu sini. Nah, nyumput orang Yahudi itu Pak di pengkar teh, ya gitu. Abdullah bin Sabah gitu kalau tidak salah namanya itu ya, Abdullah bin Sabah. Nah, dipanggillah 3 orang tersebut, sini kamu. Saya ingin bertanya, siapakah orang yang paling soleh di antara kalian orang Yahudi? Oh, orang yang paling soleh di antara kami adalah, disebutkan tadi pendeta Yahudi tadi, Abdullah bin Sabah, dia adalah orang yang paling soleh di antara kami, tidak ada orang terbaik selain dia. Oh, didongengkan, bagaimana jika dia masuk Islam, kata Nabi Muhammad. Oh, nggak mungkin dia masuk Islam. Tiba-tiba keluar Abdullah bin Sabah tadi pangker, tengah aku masuk Islam, kata Abdullah bin Sabah. Nancok orang Yahudi, oh maaf, bukan orang yang ini yang saya maksud. Palang geus bener eta teh orang Yahudi asli. Nah, begitulah sifat orang Yahudi. Jadi tidak pernah membenarkan yang benar dan selalu membenarkan yang salah. Jadi gitu ya karakter Yahudi mah gitu. Nah, termasuk ketika pengangkatan Tolut, ketika Tolut diangkat sesuai dengan syarat. Ya, untung kapungkur mah teu dicoblos, Pak. Mun dicoblos nanti bisa ada penggelembungan suara gitu. Nah, Tolut mah tidak. Dia benar-benar dipilih dengan kebutuhan. Tetapi setelah terpilih, malah bangsa Yahudi tidak mengakui kalau Tolut sebagai raja mereka. Maka nanti fase turunnya Nabi Daud itu yaitu pada fase penguasaan Bani Israel di bawah pimpinan Raja Tolut, dikarenakan Yahudi atau Bani Israel ini malah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap durhaka kepada Raja Tolut. Kan Pak, di dalam Islam begini, jika sudah ada pemerintahan yang terangkat dan terpilih, Bapak itu tidak boleh mengingkari kepemimpinannya. Walaupun pemimpin tersebut berbuat durhaka. Gitu. Tapi Islam memberikan batasan, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Makanya kalimat atiunya 2 kali diulangi hanya pada posisi Allah dan posisi Nabi. Tapi ketika ulil amri, kalimat atiunya tidak diulangi kembali oleh Allah. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Nah, menurut sebagian para ulama, kalimat taat sebagai manusia hanya cukup kepada Allah dan Rasulnya saja. Kapan taat kepada ulil amri? Ketika ulil amri taat kepada Allah. Nah, tetapi bukan berarti kita
harus melakukan aksi, harus melakukan kegiatan yang sampai merusak kegiatan pemerintahan, tidak juga. Islam tuh harus menjaga keseimbangan agar tidak terjadi kemadharatan yang begitu besar. Makanya salah besar ketika umat Islam itu disebut pengerusak sebuah negara. Jadi jika berdiri negara Islam, dia tidak akan merusak negara yang lain. Justru dengan berdirinya negara Islam akan menjadi barokah. Nah, apa ya kisah kawan saya yang kuliah di Qatar itu? Beliau kuliah di Qatar itu. Nah, di Qatar itu kan termasuk salah satu negara yang maju ya Pak ya, sangat maju lah Qatar itu. Termasuk kaya kan Qatar itu. Alasannya kenapa? Karena orang-orang yang memimpin di bangku parlemennya kebanyakan adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Jadi salah kalau pemimpin sampai anggota parlemennya orang-orang soleh gitu. Bukan orang-orang salah. Ya, itu bakal beda angketnya. Makanya dalam Al-Quran ketika kita mengadu kepada Allah, ya Allah kenapa negeri ini seperti ini? Mun bahasa Sunda nama bongan pan maraneh nu milih gitu bahasa kita nama gitu ya. Makanya kita hanya bisa meminta dan memohon kepada Allah semoga negeri ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, balik lagi ke Tolut. Jadi nanti Bani Israel ini ingin menghancurkan, ingin menggulingkan pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Raja Tolut yang pada saat itu dipilih secara resmi oleh mereka. Itu ya. Nah, ini kelas balik yang kemarin. Sekarang kita masuk di periode Nabi Daud. Balik lagi. Ini ya. Tahun 1040 sebelum Masehi ini bukan lahirnya Nabi Daud, tapi beliau diutus menjadi nabi dan rasul tuh di tahun 1040 sebelum Masehi. Nah, selepas wafatnya Nabi Yusya, Bani Israel kembali durhaka dengan membunuh para nabi Allah. Nah, ketika bangsa Kan'an di bawah pimpinan Raja Jalut menguasai bangsa Yahudi, mereka menimpakan berbagai macam siksa dan kehinaan pada bangsa Yahudi. Akhirnya bangsa Yahudi membawa semua hartanya, termasuk diantaranya adalah tabut, kotak seperti peti untuk menyimpan Allah sebagai wahyu Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini ada Raja Jalut ya, nanti Raja Jalut inilah yang menjadi lawan Raja Tolut nanti. Nah, Bani Israel di zaman Nabi Musa, nah nanti disuruh membuat tabut yang bernama tabut perjanjian yang dihormati sebagai perlambang oleh Bani Israel. Nah, tabut itu terbuat dari kayu penaga. Saya pun kurang paham kayu penaga itu seperti apa. Bapak nanti bisa searching kayu penaga itu kayu apa gitu ya. Untuk kayu mah pasti apal gitu. Kan banyak-banyaknya, ada kayu jati, ada kayu apa gitu. Nah, ini bahasa Inggrisnya acacia wood. Disalut atau dibalut dengan emas murni di bagian dalam dan di bagian luar sehingga tidak tampak bahan kayunya. Berukuran kurang lebih dengan panjang 125 cm, lebarnya 75, tinggi 75. Dirancang untuk dibawa dengan cara diusung atau diangkat pada dua batang pengusung, ditutup dengan tutup perdamaian yang terbuat dari emas murni, dihiasi dengan ukiran kerub atau seperti patung malaikat dari emas murni. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Data ayat asli namanya, ini hanya desain saja. Nah, ini. Jadi digogotong kama mana isinya tuh Allah. Allah itu dari kalimat lauhun. Jadi pas Nabi Musa pergi ke Bukit Tur di Sinai, beliau mendapatkan wahyu yang isinya adalah 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah Tuhan itu tertulis di dalam papan-papan lauh disebutnya itu. Alwah itu jamak dari lauhun alwahun. Nah, ini misalkan satu lauh, ini satu papan. Nah, papannya itu ada 10 papan. Nah, itu yang disebut dengan alwah yang berisi wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini kurang lebih beginilah contohnya. Nah, kalau ini di dalam buku ya, ini di dalam ensiklopedia didapatkan gambarnya begini. Ini. Oke. Nah, nanti setelah cukup lama Bani Israel ditindas oleh bangsa Kan'an, maka bangsa Yahudi pun berdoa kepada Allah. Nah, apa isi doanya nanti ada di sini. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka,
angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, maka kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Jadi nanti setelah begitu masuk di di Palestina, di Yerusalem, nah di sana tuh ada bangsa Kanaan. Nah bangsa Kanaan ini bukan asli Palestina juga ternyata. Ternyata bangsa Kanaan juga adalah suku bangsa yang bermigrasi atau bereksodus dari Arab Saudi. Orang-orang Kanaan itu badannya besar-besar gitu. Nah orang-orang orang-orang Bani Israel tuh takut kepada orang-orang Kanaan, makanya mereka ditindas. Nah mereka menginginkan seorang raja itu dengan alasan ngeus karena kita nanti bisi perang harus ada pemimpin, tongku nabi memimpinnya harus raja katanya. Nanti kalau raja memimpin kami siap diperintah kapan saja untuk berperang. Tapi nanti nyatanya ketika Raja Tolut sudah memimpin dan mengajak mereka berperang, justru Bani Israel malah berpaling, tidak mau berperang. Ada gitu kelakuan Yahudi Bapak. Jadi apa yang dia ucapkan selalu berpaling dari ucapan-ucapan yang dia inginkan. Dia berkata A, perlakuannya B. Dia berkata C, perlakuannya D. Allah sudah menjelaskan bagaimana sifat dan karakter orang-orang Yahudi. Makanya kenapa salah satu bentuk khianat Rasul menegaskan ada 3 ciri karakter orang munafik. Salah satunya adalah idza tu'mina khona. Jika diberikan amanah, dia akan berkhianat. Ternyata khianat itu adalah karakteristik khas yang nempel di orang Yahudi. Sudah diberi kepercayaan pasti berkhianat orang Yahudi mah. Jadi moal aya nu langgeng hubungan jeung Yahudi mah gitu. Mereka kan selalu berkhianat kepada tuannya. Termasuk seperti kejadian menurut beberapa kisah kan yang kita baca ketika kejadian Holocaust di Jerman itu. Kita tidak berbicara ini Yahudi kuno atau Yahudi barat yang nanti akan kita bahas ke depan. Pokoknya bangsa Yahudi weh gitu. Karena Quran pun tidak menyebutkan Yahudi mana. Pokoknya mah Yahudu we di dinya nanti kejadian Quran teh. Nah ketika mereka bermigrasi ke Palestina, di foto-foto banyak di internet ya Pak ya, dengan ungkapan terima kami karena tanah kami dihancurkan. Itu mereka pertama kali datang ke Palestina. Dan ternyata orang Palestina itu banyak orang Islam, banyak juga orang-orang Kristiani, banyak juga orang-orang Yahudi yang memang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada peperangan dulu itu. Bahkan di Palestina itu memiliki tata kota yang cukup indah. Nah, makanya ketika mereka datang ke sana, mereka ditinggal seperti halnya orang-orang muhajirin yang ditolong oleh orang-orang Ansor di Madinah. Orang-orang Ansor itu kan dengan rela memberikan rumahnya kepada mereka. Tinggal saja dengan kami, ayo Pak, Bapak nggak punya rumah, tinggal dengan kami. Mereka pada menawarkan. Sampai jangankan rumah, istri saja mau dibagi. Saya punya 4 istri, mau 2 punya saya enggak gitu kan. Kalau mau nanti saya cerai gitu kan. Tapi untuk umat Islam mah tayanu calutak, enggak usah, cukup aja gitu. Bapak mau ditawisan kerasa tuh 2 punya kami mau. Nah, tayanu calutak umat Islam justru begitu ditawari dia tahu diri gitu. Kan ari urang mah teu ditawaran wae hayang gitu. Iya mah ditawarin tapi justru malu. Kayak Abdurrahman bin Auf kan, cukup tunjukkan saja kepadaku kemana jalan menuju pasar. Jadi jelema pangbeharna di Madinah Abdurrahman bin Auf itu. Begitu. Kalau kita makan diberi kesempatan sedikit, wah beuki gitu kan ngajarah barang batur. Teh kalakuan Yahudi gitu teh. Nah, Yahudi pun demikian, diberikan hati oleh orang Palestina, ternyata orang-orang yang memberikan mereka rumah justru diusir oleh mereka satu persatu. Jadi boga imah nama dipicen, dia yang dirumahi jadi pemilik rumah. Kan banyak ya di berita-berita sekarang orang-orang yang menangis, ini tanah punya kami. Si orang Yahudina bari melak cangkeng cek saha ieu manu urang cenah gitu kan. Nah, itulah kelakuan orang-orang Yahudi gitu. Nah, nanti mereka ini ketika diajak perang oleh Raja Jalut nggak mau. Jadi ternyata pada dasarnya Yahudi itu adalah orang-orang pengecut. Tahu dari mana? Eta we tingali atuh Pak. Ketika mujahidin di Gaza di Palestina dengan gagah berani, wah marah ke sorban kararagahnya. Mun bahasa ibu-ibu mah cowok banget gitu. Orang Yahudi ngaden tiktokan kan garila ninggalin itu gitunya. Makanya tentara kikituan gitu kan. Dan mereka tuh sebetulnya takut sampai ada yang stres kan.
pulang sampai ada yang membakar diri itu. Saking stresnya peperangan pulang dari Palestina itu. Karena ada yang mengatakan kita seperti bukan berperang dengan manusia ini. Kita seperti berperang dengan hantu bahasa mereka itu kan. Nah itu yang membuat mereka semakin. Tapi ya begini dari dulu memang mereka tuh karakternya pengecut. Atau nanti mereka itu karena saking pengecutnya mereka merusak sesuatu melewat tangan orang lain. Jadi orang lain yang diperalat dan diperbudak oleh mereka. Mereka cuma diam saja. Apalagi sekarang dinasti Yahudi itu sudah semakin besar. Walaupun kemarin ya salah satu orang tertua di Rothschild itu meninggal dunia, tapi tidak punya pengaruh. Makanya ada salah satu, saya nggak akan sebutkan orang, dia budayawan Bandung. Dia dulu pernah sekolah di luar negeri. Kebetulan di salah satu kampus yang memang dimiliki oleh keluarga Rothschild itu. Dia kuliah di sana cukup lama jadi budayawannya di sana. Pulang lagi ke Bandung, dia ngobrol dengan kita. Tahu nggak kenapa keluarga Rothschild itu tidak berebut harta waris? Jadi dari kecil ditanamkan oleh Rothschild itu, kalian anak-anak aku harus berkumpul dan bersatu. Tidak boleh berpecah belah. Kamu akan saya berikan modal masing-masing. Jadi setiap anak Rothschild itu diberikan tempat. Di Inggris dia menguasai apa, di Jerman dia diberikan apa, nanti di Prancis dia menguasai apa. Tapi omat hiji, cek si Rothschild, cek bapak anak tertuanya, jangan pernah bertengkar di antara kalian. Ya, nurut Pak, lain orang Islam ya teh. Kan orang mah ibu bapak gaduh sepuh sebelum meninggal teh kan berpesan, awas nak, jangan bertengkar ya, nanti kalau bagi waris. Dah anger weh, bapak nanggeus mau tepasea we eta bagi waris teh. Eleh ku Yahudi atuh tinggal. Dia bersatu ketika diperingati jangan bertengkar. Jangan berpecah belah. Jadi lamun aya rasa yang goyah satu dia ditutupi oleh yang lain. Jadi kekurangannya itu saling ditutupi sehingga mereka itu menjadi orang yang paling hebat di dunia ini. Ya sampai negara-negara besar saja bisa diatur oleh mereka. Kan teka bayang Pak, berarti apa yang mereka miliki itu luar biasa. Kita saja mengalami fase di Indonesia begini udah carut marut gitu kan, apalagi langsung berhadapan dengan mereka. Itu salah satu yang dikatakan oleh budayawan orang Bandung yang pernah kuliah di sana. Dia mengatakan itu pesan yang dilakukan oleh orang tuanya si Rothschild itu. Pokoknya jangan pernah bertengkar, jangan pernah memutuskan hubungan saudara, kalian harus bersatu satu sama lain. Jadi sapisi jeung samisi jahat nate sarua gitu. Ayo orang untuk melakukan kebaikan pun sangat sulit gitu ya. Nah ini. Kayak inilah yang diminta oleh orang Yahudi, tapi biasa setelah diminta orang Yahudi tetap berpaling. Nah di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan wa qala lahum nabiyuhum inallaha qad ba'asalakum Talut malikan. Nah ini telah mengutus Talut sebagai raja. Nabi mereka mengatakan kepada mereka sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Qalu, tapi mereka Bani Israel menjawab anna yakunul lahul mulku alaina. Iya bukan sebelum orang Yahudi mah. Udah diberi oleh Allah seorang raja terpilih malah menjawab anna yakunul lahul mulku. Bagaimana Talut memerintah kami padahal kamilah yang lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Jadi si horeng ternyata Talut itu bukan orang Bani Israel, tetapi raja pilihan Allah yang memang dia adalah orang yang berasal dari Palestina. Itu ya. Tapi dia lebih mengatakan kami nggak mau kalau rajanya di luar keturunan kami. Kamilah yang lebih berhak menjadi raja. Jadi orang Yahudi itu ingin menciptakan dinasti di dalam pemerintahan itu ya. Nah, ini. Nah, sedangkan dia tidak diberi kekayaan sedikit pun yang cukup banyak. Nabi mereka berkata sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas, tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya. Ini ayat ini menjadi hikmah yang luar biasa. Ternyata yang dipandang oleh Yahudi nu jadi raja teh kudu beunghar. Kulantaran Talut malain jelema beunghar teu bisa jadi raja. Tapi kata Nabi Allah nggak bisa. Karena Allah memilih Talut bukan karena kekayaannya, tapi karena ilmunya yang luas dan tubuhnya yang perkasa. Nah itu, tapi orang Yahudi tidak mau menerima.
Nah makanya pandangan-pandangan manusia terhadap unsur dohir hanya menilai dohiriyah itu tuh disebut dengan paham feodalisme. Jadi kalau ibu hanya melihat laki-laki dari kekayaan, berarti ibu teh feodal. Ya, ayah jodoh Pak, laki-laki datang ke putri bapak, mau dilamar nih sama laki-laki. Biasa yang ditanya oleh orang tua tuh apa? Bebet, bibit, bobot. Yang terutama itu apa? Bobotna tuh. Karnaon keluarga nu beunghar, ibudakna teu beunghar, ya gitu kan. Nah, padahal di dalam Islam itu bukan itu. Yang di dalam Islam itu yang dipilih adalah kesolehannya. Terkadang orang tua mengatakan demikian. Ahatuda anu jadi hariwang makolot. Bagaimana kalau suaminya tidak mampu memberikan ini yang layak, tidak bisa memberikan anu bla bla. Nah, padahal di dalam Islam semua rezeki itu jaminan Allah. Nah, jadi jangan seperti orang Yahudi yang hanya berpikir masalah dohir, khususnya masalah harta saja. Nah, mereka mengira bahwa otoritas atau kekuasaan dan pemerintahan akan berada di antara mereka. Jadi dikiranya ketika orang Yahudi ingin memilih raja, mereka akan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Tapi ternyata Allah tidak memberikan kesempatan. Tapi ternyata ya ini Allah tidak memberikan kesempatan. Penolakan mereka menurut ayat di atas berdasarkan dua hal. Jadi kenapa mereka menolak Tolut? Satu, kekuasaan dan pemerintahan lebih berhak dipegang oleh salah satu dari Bani Israel. Jadi dari 12 suku, satu pilih untuk menjadi pemimpin kami. Tapi ternyata Allah tidak memilih dari mereka. Yang kedua, Tolut bukan figur yang menonjol. Karena tadi dia bukan orang kaya. Nah, karena dua hal inilah Tolut ditolak kepemimpinannya oleh orang-orang Bani Israel. Nah, ini kembalinya tabut. Ternyata tabut itu pernah hilang. Entah kemana, tapi tiba-tiba tabut kembali ditemukan. Di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda bagimu jika kamu beriman. Jadi ternyata hilang itu dibawa oleh malaikat. Begitu Tolut diangkat menjadi raja, maka ternyata tabut kembali dikeluarkan oleh Allah sebagai pertanda adanya seorang raja yang memimpin Bani Israel. Nah, kemudian Yahudi durhaka kepada Raja Tolut. Nah, kedurhakaannya tadi banyak ya, menentang karena mereka tidak mengakui Tolut sebagai raja. Akhirnya di dalam surat Al-Baqarah diceritakan, nah ini, ketika Tolut membawa tentaranya untuk berperang nanti dengan Jalut, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu kepada Bani Israel dengan satu sungai. Maka siapa di antara kamu yang meminum air sungai itu, ia bukan pengikutku, kata Tolut. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali seceduk tangan saja, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka, maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, beberapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya ketika berperang dengan Jalut, Tolut itu kan melakukan perjalanan panjang. Kata Tolut, awas, kamu akan diuji nih. Nanti kamu akan bertemu dengan sungai. Jika ada sungai, jangan minum dari air itu, kata Tolut. Ini seperti kejadian ketika Nabi perang apa ya Pak ya, yang waktu kalah itu? Perang Uhud kalau tidak salah ya. Uhud. Yang para sahabat itu tidak mematuhi perintah Nabi. Kata Nabi, apapun yang terjadi, grup pemanah jangan turun dari atas gunung. Itu kan perintah Nabi. Nah, kalau Tolut mah ini perintahnya. Tong nginum cai eta, cek Tolut. Tapi lemon seteguk mah boleh, tapi jangan banyak, kata Tolut. Tapi ternyata tidak bisa menahan. Banyak di antara mereka yang mundur kan, mereka karena banyak minum air sungai pada saat itu. Seperti dulu Rasulullah menyuruhkan kepada pasukan Uhud. Kata Nabi, apapun yang terjadi jangan turun. Tapi ternyata di bawah gonimah sudah banyak. Yang dipikirkan oleh sahabat apa? Parabut gonimah, turun dari atas ke bawah. Disitulah Islam mengalami kekalahan, tidak patuh terhadap perintah pemimpin. Nah itu ya. Nah, ini pun sama.
Tapi mereka punya keyakinan orang-orang yang sedikit mengikuti Talut itu. Nah, banyak yang terjadi, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Inilah bentuk keimanan. Seperti halnya Nabi Muhammad ketika perang Badar melawan orang kafir Quraisy memiliki keyakinan walaupun muslim jumlahnya lebih sedikit, musuh jumlahnya lebih banyak, tapi dengan izin Allah jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Jadi bagi kita sebetulnya yang punya Allah, jumlah bukan masalah. Hanya satu yang menjadi masalah, yakin nggak kita dengan pertolongan Allah dasar itu unggul? Karena terkadang kita tidak yakin, maka pertolongan Allah seolah-olah tidak datang kepada kita. Nah, ada tuh yakin orang nah gitu. Tapi coba kalau yakin, pasti Allah akan menurunkan pertolongan kapan saja. Gitu ya. Nah, ini intinya Talut meninggalkan Bani Israel karena tadi Bani Israel sudah banyak yang melanggar, ya, minum air. Nah, bukan pengikutnya. Maka pada saat itu Imam Qatadah menafsirkan ayat yang tadi, jumlah mereka hanya 4.000 dari 60 atau 70.000 pasukan. Jadi di 70.000 pasukan yang taat kepada Talut hanya 4.000. Berarti bayangkan 66.000-nya dia kufur terhadap Talut, ya. Nah ini. Nah, golongan yang tetap taat kepada Talut meyakini kalau mereka akan menemui Allah. Nah, ini yang beratnya, Pak, ya. Bapak pernah lihat video-video ketika, mohon maaf, orang-orang Gaza yang terkena bom, yang tertembak. Apa yang mereka katakan? Mereka yakin kalau mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Sampai seorang ibu yang mengatakan, walaupun menangis, tapi dia mengatakan, insya Allah suami kami, anak-anak kami tempatnya di dalam surga. Itu kan keyakinan yang luar biasa. Nah, kita sampai nggak yakin kita seperti itu? Walaupun berat ya melihat suasana. Kemarin ada berita terbaru lagi ketika ngumpul di satu tempat seperti tempat relokasi itu, ya, tempat yang tertutup kayak di apartemen, itu kan di brandel itu oleh orang-orang Yahudi. Itu kan luar biasa sadisnya mereka itu. Jadi mereka tuh nggak hanya melihat bukan ke tentara, justru mereka tuh menembaki warga sipil. Yang lebih parah kan ada anak-anak di bawah usia yang mereka tembak itu. Tapi mereka punya keyakinan ini. Orang-orang yang hidup di Gaza yakin mereka akan menemui Allah. Jadi tiba heulanya, ini kan di Palestina juga kan. Jadi dari dulu ternyata mereka tuh sudah diuji dan diasah keimanannya. Nah, kalau kita sudah belum terasah memang beratnya, ya makanya kita diuji oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada nggak di sini yang diuji oleh Allah lebih daripada ini? Nggak ada. Tong bujang-bujang perangnya apanya? Aya warga di kota Bandung, tong di kota Bandung lah. Di kieu di komplek aya nu kalaparan. Kan teu aya. Ibu ada yang susah makan nggak di sini? Nggak ada ya. Teu boga makanan tinggal ngagopud. Walaupun mahal. Sekarang itu harga termahal itu. Harga termahal khususnya harga beras itu. Jadi ketika saya nanya ke tukang beas, mang kunaon mahal, langka? Kalau disebut langka enggak ada, cuman yang menjadi masalah produksi dari sananya gitu. Jadi memang dari padinya yang memang mengalami penurunan produksi katanya. Allahu a'lam, saya kurang paham. Da pokokna mah ngagaleuh beas we. Tapi intinya saya hanya berdoa semahal apapun harga berasnya, semoga Allah memampukan kita membelinya desa kitu we. Betul enggak, Pak? Da demo mah tidak menurunkan masalah. Sok bapak demo, turunkan harga beras, turun mau beas, mau didagukeun mau. Kecuali kita berdoa kepada Allah Sang Maha Pemilik, ya Allah, apapun yang terjadi, semoga kita bisa menghadapi dan Kau cukupkan sakitu. Jadi sama hal naon, kalau Allah mencukupi mah kita bisa memilikinya gitu. Matak ibu mending miskin mending benghar, atau cukup? Kan anu enak mah pas butuh, pas ayahnya. Ibu teh butuh, ya ayah we gitu. Itu kan yang nikmat itu yang dicukupkan oleh Allah. Emang orang kaya tercukupi semuanya? Belum tentu. Mengapa orang kaya masih mencari kekayaan? Karena dia belum merasa cukup. Tapi orang yang cukup dia nggak mencari kekayaan. Dia mencari Allah Sang Maha Pemilik rezeki. Karena dia sudah merasa cukup dengan rezeki Allah, dia tidak pontang-panting mencari dunia. Karena dia yakin hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitunya. Nah itu menanamkan keyakinan begini teh sulit, itu sangat sulit sekali. Apalagi kalau istri teh ngomel-ngomel wae,
Pak di imah wae atuh teu boga gawe kan gitu. Pasti bapak teh geus bisnis ibu mata apaleun we gitu kan. Emang cara mencari uang harus kerja ke kantoran kan enggak juga ya. Banyak orang-orang yang menikmati hasil rezeki Allah dia hanya duduk di rumah. Dia mungkin hanya main HP, blak keluar, tapi bukan main saham ya. Main saham itu haram, itu tidak boleh. Maksud saham itu apa ya Pak disebutnya teh? Naon sih bursa, kayak bursa efek itu. Nah, itu kan seperti judi kan. Ai saham mah Bapak ada orang yang dagang, Bapak nitip saham ya itu mah diperbolehkan karena muamalah jual beli yang tidak boleh itu saham yang tidak jelas. Aplikasina aya, kantorna eueuh, duitna disetorkeun. Ada yang begitu ya? Apa Pak disebutnya tuh? Apa Pak? Saya lupa lagi namanya apa ya itu. Nah itu sampai si pengusaha yang membuat aplikasi itu, saya nggak tahu benar nggak tahu tidak, dia katanya bekerja sama MUI. Sampai MUI mengeluarkan fatwa kalau bisnis itu tuh halal. Sampai sebegitunya itu. Dan banyak orang yang tertipu itu. Sampai ada yang menyimpan sok 10 juta. Karena saya ada kejadian saudara yang ketipu itu Pak. Dia nyimpan 5 juta awal mulanya. Ningali dina HP, dina aplikasi. Wah naik satina 5 juta dia menang bati 100 ribu sehari itu. Besoknya 5 juta 300. Akhirnya dia nambah lagi 10 juta. Karena keharti naik atau Pak. Maneh nama cicing hanya mukaan aplikasi HP we kieu. Apa ya saya lupa lagi tuh nama ininya tuh. Bukan. Akhir sampainya ketika dia mau mencairkan uang tersebut, apa kata pihak perusahaannya? Mohon maaf kami belum bisa mencairkan karena ada permasalahan dari pemerintah. Teu pengen kaina teu cair-cair. Ya, ini kan penipuan luar biasa. Sampai ada di televisi atau di media sosial muda-mudi yang kaya ya yang kemarin ditangkap ya gara-gara bisnis yang kayak gitu. Dia sudah jadi orang kaya ternyata dari hasil menipu. Nya urang we nu katipu da moal aya atuh Pak duduk manis dapat hasil besar. Nah Bapak yang duduk manis dapat hasil besar tuh jangan dikira dulunya pejuang dulunya itu. Karena sudah punya sistem Bapak mah tinggal menikmati. Dan dulu belum punya sistem dan Bapak juga pentang-panting atuh. Ya kayak yang punya perusahaan kenapa dia tinggal duduk manis? Karena dia sudah punya sistem di perusahaannya. Dulu ketika belum jadi perusahaan sibuk nggak? Sibuk banget. Dia berusaha kanan kiri agar perusahaannya maju. Setelah perusahaannya maju, tinggal dia yang menikmati hasilnya. Nah ini orang-orang Yahudi demikian ya. Nah ini orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah adalah yang jumlah 4.000. Walaupun kami sedikit, walaupun kami wafat, tapi kami akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah di dalam surat Al-Baqarah juga tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, maka Tolut dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Nah, ini doa ya Pak ya. Jika kita merasa sedang tertindas, jika kita merasa sedang akan berhadapan dengan orang-orang yang lebih besar, nah ini doanya. Rabbana afrig alaina sobron wasabbit aqdamana wansurna alal kaumil kafirin. Ini doanya ya, silahkan dihafalkan. Nah sedikit Nabi Daud itu hanya sedikit kisahnya. Nah Nabi Daud, nah ini beliau adalah putra dari Ishar bin Uwain bin Abir bin Salmun bin Nahsun bin Uwainazab bin Aram bin Hasrun bin Faras bin Yahuda. Ternyata Daud itu adalah keturunan Yahuda ya. Bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi keturunan berapa dari Nabi Ibrahim coba lihat. Nah, ini ya. Ini dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, mujizat Nabi Daud, mujizat yang paling terkenal apa? Nabi Daud itu dekat dengan hewan-hewan, bisa berinteraksi ya. Nah, itu yang dikatakan. Bahkan Nabi Daud itu diberikan suara yang sangat merdu. Maka ketika mendengar Daud melakukan ayat-ayat Zabur, orang dan jin yang sakit menjadi sembuh, burung-burung terbang mendekat, angin menjadi tenang, gunung serta burung pun bertasbih kepada Allah. Daud dikaruniai beberapa mujizat. Nah ini salah satu mujizatnya. Melunakkan besi dengan tangannya tanpa api, lalu menenun menjadi baju zirah. Jadi kabayang besi dibentuk-bentuk jadi baju zirah dengan tangan beliau. Kemudian beliau diberikan ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi satu perkara dan bijaksana. Nah ini ayatnya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami berikan sebagian nabi-nabi itu atau sebagian yang lain
dan kami berikan Zabur kepada Daud. Zabur dan Taurat itu isinya lebih kepada senandung dan syair. Nah seperti ini ya Pak ya. Nah ini hanya bagian saja. Ini mah kalarasan pas aya di motor tilas di awas kamari. Nah ini kisah-kisah tentang orang-orang yang berada, kisah nabi-nabi berdasarkan versi Taurat dan Zabur. Ternyata setelah disamakan dengan versi Quran beda nggak? Oh beda. Nah ini, tapi anak itu bertanya karena di rumah ada beberapa buku yang berkaitan dengan Injil, berkaitan dengan Taurat. Pak, hari apa kernaon cenah meuli Injil gitu ya. Anak-anaknya, apa rek abus Kristen? Ya anak pada nggak paham, bukan begitu. Nah, agama yang Allah turunkan itu ada tiga. Menurut para ahli itu agama samawi, agama yang diturunkan dari Tuhan. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Kita harus mengakui kita punya kesamaan dengan mereka sebelum mereka disesatkan oleh Allah. Nah, buku-buku yang dibeli oleh Bapak itu sebagai penunjang ketika Bapak membaca Al-Quran, nanti ada penjelasan, oh inilah perbedaan dan persamaan agama samawi. Sakitu diterangkan kamu rangkali. Karena anak tuh kaget kenapa ada Injil di rumah gitu. Jadi seolah-olah lamun aya Injil teh orang teh Kristen gitu. Padahal belum tentu ya. Nah itu. Nah kitab Zabur diturunkan 10 sebelum Masehi di Kanaan di Palestina. Kitab Zabur ditulis berdasarkan bahasa Kipti. Bahasa Kipti itu ada hubungan dengan Mesir ya. Kitab ini berisikan 150 nyanyian rohani dalam bahasa Arab yang disebut Mazmur. Nah, nanti ada kitab-kitab kalau Bapak ingin mempelajari Taurat, Zabur itu ada salah satunya ada kitab Mazmur itu untuk mempelajari dasar-dasar Taurat dan Zabur itu ya. Nah ini. Nah secara garis besar Zabur berisi pengalaman yang terjadi pada Nabi Daud. Di antaranya pengakuan dosa dan pengampunan dari Allah, kemenangan atas musuh, dan kemuliaan-kemuliaan. Terdapat 5 jenis nyanyian dalam kitab Zabur, di antara lain liturgi kebaktian dalam memuji Allah, nyanyian individu sebagai ucapan syukur, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Makanya ada kidung untuk raja, kidung untuk umum kan dipimpinnya. Ayo semuanya kita merenung, ayo kita menangis bersama, careri kita teh gitu Pak. Ya, begitu kita. Nah, kitab Zabur itulah yang kemudian menjadi salah satu mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini kemudian mukjizat Nabi Daud yang bisa menaklukkan gunung, burung, ya. Nah, ini. Kemudian berikan kepadanya kebijaksanaan yang tadi disebutkan di awal, inilah mukjizat-mukjizat Nabi Daud yang ada dalam Quran Saba dan juga Quran Shad. Nah di dalam surat Al-Baqarah, nah balik lagi kepada Tolut tadi, mereka Tolut mengalahkan tentara Zalut dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Jalut. Ternyata Daud itu belum menjadi seorang nabi yang hidup di pemerintahan masa hidup di pemerintahan Tolut. Dan ternyata Daud alaihi salam lah yang diizinkan oleh Allah untuk membunuh Jalut. Jalut itu Pak kalau di dalam kisah orang-orang Eropa tuh Goliat tulisan teh. Goliat itu orang-orang yang bertubuh besar seperti raksasa. Nah gitu ya. Karena bangsa Jalut itu gede-gede ini. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah. Setelah meninggalnya Tolut, Daudlah yang menjadi raja dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam. Nah ini Jalut. Ini Nabi Daud ini saya dapatkan di ensiklopedia. Ya. Nah itu jadi ada kisah yang menarik itu, Nabi Daud hanya mengalahkan dengan ketapel yang diisi batu, jadi dilemparin ke batu sampai hanya satu lemparan saja Jalut tersungkur ke tanah. Hanya dengan lemparan ketapel satu kali dia tersungkur ke tanah padahal badannya lebih besar. Nah, itulah salah satu kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Daud. Nah ini, Nabi Daud kemudian menikahi putri Raja Tolut yang bernama Mikyal di tahun 1004 sebelum Masehi. Nah, setelah itu terpecahlah ya setelah Raja Tolut meninggal, Nabi Daud menjadi raja, Bani Israel mulai terpecah. Nah Nabi Daudlah yang lebih berhak meneruskan Raja Tolut. Wilayah Nabi Daud berada di sekitar Khalil yang dikenal dengan kerajaan Yehuda. Kenapa dikenal dengan kerajaan Yehuda? Karena Nabi Daud sendiri adalah garis keturunan dari anak Nabi Yakub yang bernama Yehuda. Nah inilah nanti yang disebut dengan kerajaan selatan nanti. Ya.
Nah, tahun 1000 Masehi peperangan antara Nabi Daud dan putranya Raja Tolut ternyata sama. Zaman baheula lagi geus kejadian, ada perebutan kekuasaan ya. Nah, kemenangan pun diraih oleh Nabi Daud, maka wilayah Al-Qud menjadi wilayah kekuasaan Nabi Daud. Jadi Al-Qud dulu dipegang oleh anaknya Raja Talut. Nabi Daud dikenal sebagai raja kedua Bani Israel dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas, kecuali daerah pesisir Palestina yang masih dikuasai oleh bangsa Kan'an. Nabi Daud wafat di 963 Masehi, sebelum Masehi. Tahta raja diturunkan kepada anaknya Nabi Sulaiman. Nah, kisah yang cukup panjang itu adalah kisah Nabi Sulaiman, karena berdasarkan motif yang terjadi saat ini, kenapa orang-orang Yahudi ingin menguasai Palestina, ingin membangun kembali kuil Sulaiman di area Al-Qud. Itu salah satu obrolan besar berdasarkan kitab mereka. Kenapa kami harus menguasai Palestina? Karena berdasarkan perintah Tuhan kami harus kembali di sini dan mendirikan ini. Makanya peperangan tidak pernah berhenti sampai sekarang, hanya alasan saja ya gitu. Nah, terakhir penyimpangan Yahudi di masa Nabi Daud. Nah, di sini ada ya penyimpangannya. Nabi Daud menurut orang Yahudi senang berjoget dan telanjang. Jadi senang nyanyi koplo. Nah, ini katanya. Yang kedua, Nabi Daud mohon maaf menzinahi seorang wanita. Jadi Nabi Daud itu pernah berzina. Kata orang Yahudi sendiri. Berarti ini kan memfitnah seorang Nabi Allah. Kemudian mahar yang aneh ketika menikahi Mikyal putri Raja Tolut. Tapi di sini tidak disebutkan mahar anehnya tuh apa. Nah, justru ini Pak menariknya. Jadi ketika baca kisah ini di sini nih, kan disebutkan di kitab Samuel berarti kita harus melengkapi agar kisah ini sempurna. Kita tuh harus beli kitab Samuelnya. Ada nggak di dalam kitab Samuel gitu. Cuman yang menjadi masalah mendapatkan literasi di luar ajaran kita tuh cukup sulit. Dari Quran mah Pak bercerita seperti ini dibacakan oleh kita, oleh ayat, oleh siapapun, kita mah cukup mengimani. Karena kita orang Islam, pasti Bapak harus yakin setiap firman Allah itu benar. Tapi kan nanti versi berbicara tentang Allah, berbicara tentang nabi-nabi, berbicara tentang malaikat termasuk hari akhir, ternyata dua agama sebelum Islam, Yahudi dan Nasrani, mereka pun membicarakan versi mereka. Nah, yang jadi masalah, kenapa kita harus mempelajari versi mereka? Karena sekarang karena sekarang teknologi itu tidak pernah berhenti, maka Bapak bisa mencari ilmu agama lewat teknologi walaupun tanpa guru. Cuman yang jadi masalah, ini sumber agamanya dari mana? Nah, itu yang jadi masalah. Bisi pas Bapak baca, ternyata sumber yang dibaca bukan dari Al-Qur'an. Nah, takutnya dari Yahudi karena banyak kisah-kisah Israiliyat yang sudah mulai diceritakan. Sekarang yang paling banyak menarik di Indonesia apa? Berdialog dengan jin. Kan umat Islam banyak yang senang baca buku itu, karena berdasarkan survei di YouTube saja channel-channel yang paling laku di Indonesia channel-channel yang berbau juri jeung mistis. Kalau kami menyebutnya cerita mistis gitu kan. Sok Bapak ngada mau channel di Kawaluyaan ada pohon angker, wah moal teu balalajo eta. Kemudian mun bari jeung live keluar kuntil anakna. Sampai kan aya nama si kuntil anak jeung genderuwo teh boga harga diri di baledogan ku jelema. Jeung anu nonton teh rame we gitu kan. Tapi untuk edukasi konten agama sepi itu, nggak serame itu ya. Nah, itulah kita gitu. Makanya kenapa kita harus punya sumber-sumber yang lain agar menjaga biar ilmu agama kita tuh tidak bercampur. Kan nggak boleh kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kisah Nabi Daud, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Isa sudah banyak yang melenceng di luar sana. Nah, tinggal kita yang punya kewajiban harus mencari dan meluruskan kisah-kisah tersebut berdasarkan Quran dan hadis. Nah, salah satunya melengkapi dengan kitab-kitab panduan mereka agar kita bisa membandingkan, oh perbedaannya di sini. Ketika kita mengajarkan anak dan cucu kita, ketika baca internet tidak akan tertipu lagi. Oh iya mah Israiliyat, mau mungkin Islam sigaki. Karena dia sudah punya dasar ilmu untuk membedakan mana ajaran kita, mana ajaran bukan ajaran Islam. Nah, inilah sedikit kisah perjalanan Yahudi dan Bani Israel di periode Nabi Daud. Salah satunya adalah mereka durhaka kepada raja mereka yaitu Tolut, tidak mau taat terhadap Tolut dengan alasan Tolut bukan dari golongan mereka, dengan alasan Tolut bukan orang yang kaya. Akhirnya mereka menyimpang, tidak mau ikut berperang dengan Raja Jalut.
Akhirnya dari 70.000 jumlah orang yang akan berperang, hanya sisa 4.000 yang tetap taat kepada kepada Talut. Salah satunya ada Nabi Daud alaihi salam, dan dengan izin Allah, dengan kekuatan Nabi Daud, walaupun beliau masih berusia muda, tetapi Allah mengizinkan Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut hanya dengan 1 kali pukulan yang dilempar melalui katepelnya. Nah, dengan itulah Nabi Daud akhirnya diangkat oleh Allah menjadi seorang raja selepas wafatnya Raja Talut, sehingga Nabi Daud disebut sebagai raja kedua orang-orang Yahudi dan Bani Israel. Tapi tidak cukup sampai di sini, ternyata Nabi Daud menjadi raja pun tetap saja diingkari dan dihianati oleh orang-orang Yahudi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi hikmah buat kita bisa mengambil pelajaran satu dari beberapa yang banyak sudah disampaikan. Salah satunya, jauhkanlah sikap khianat, karena khianat merupakan salah satu sikap yang sangat disukai oleh orang-orang Yahudi. Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap khianat. Itu saja, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kan kalau bawa jas langsung pulang aja, nomor berdiri. Dia bawa Irana apa Nana? Jalan, lewat. Bukan kota itu.